ini yang pernah menjadi pembahasan terkait bagaimana sungai ya. Sungai itu kalau secara fisik itu sungai karena aliran deras, kami perlu apakah sekarang sungai masuk sungai atau tidak ya Pak. Jadi kita perlu melihat secara fisiknya, kemudian secara aturannya. Kalau yang mana yang sungai, mana yang sempurna, yang sungai atau sempadan atau bentuk. Berarti kalau secara yuridisnya kita perlu melihat di aturan. Yang paling bisa kita ini bisa melihat dari tata ruangnya dulu. Jadi pada saat Bapak dulu mendapatkan tinggal di sana, seperti apa? Apakah dulu itu memang sungai atau seperti apa waktu Bapak pertama kali di sana? Kan itu secara fisiknya. Kemudian secara yuridisnya kita lihat dari aturannya pada saat itu. Apakah kita cek aja mungkin? Apakah di rencana tata ruang kita kan tahun 2015 ya, kita cek apakah di sana ada sungai atau ada penduduk lainnya? Mungkin itu dari dinas PU atau Cikarang mungkin yang bisa menjawab. Kalau secara historisnya mungkin dari desa, ada yang dari desa. Mungkin bisa memberikan penjelasan terkait bagaimana historisnya di sana atau data apa yang ada di sana. Monggo. Kalau ada peta itunya ada Bu ya, peta kerawangannya lah. Ya, kita bisa cek di sana. Sebenarnya di sana pemilikannya siapa dulu sebelum dia menjadi sertifikat. Ada yang untuk peta kerawangan. Mungkin itu atau dari letter C-nya lah yang apa. Itulah kalau kita mau melihat secara historis terkait penguasaan tanahnya di sana. Kalau secara yang data yang kami inikan, memang di sana sebelum Bapak mempunyai sertifikat itu sudah ada sertifikat sekitar tahun 2000. Nah, mungkin nanti dari peta kerawangan sebenarnya sudah dari tahun berapa sih ada penguasaan. Dan kita ketahui mungkin yang namanya sungai ya Pak, mungkin pas saat jarang hujan mungkin jadi daratan gitu ya. Ketika dia pas lagi banjir parah mungkin ada yang istilahnya erosi kan, ada bisa berubah dan itu bisa berubah. Kalau secara fisiknya, dan kalau secara aturan tentu kita akan mengacu kepada yang dari tata ruang untuk kita bisa melihat, kita mengkaji seperti apa pada lokasi tersebut yang diatur di dalam RTRW-nya. Ada dari iya, enggak. Cara fisiknya dulu itu antara rumah bawah sama atas itu sama, rata, hampir rata. Sama rumah atas itu hampir rata, sejajar ini Pak. Begitu dibangun, hanya dikeruk buat untuk yang sebelah sana. Itu awalnya. Airnya ngambil dalam, jadi jaraknya ada 1,5 meter begitu. Rumah atas atas sama bawah. Yang mau masuk gitu ya? Iya, awalnya dulu sama. Berarti rumah turun dong? Iya turun itu karena keruk dibuang ke sana. Mungkin waktu itu PT-nya mungkin nggak mau rugi banyak ya, nggak beli ruko-ruko-rukan, jadi yang itu yang diambil di sebelah sana. Dulu itu rata, sebelum dibangun, sebelum ada perumahan. Oh sebelum ada perumahan. Masih perumahan itu masih di atas itu sama, tanah itu sama, saja. Itu isi yang itu. Ya juga ini berdasarkan informasi yang belum bisa saya konfirmasi kalau tadi sertifikat itu tahun 2000 informasinya itu program PTSL makanya belum PTSL 2017 tahun 2017 nah, ini mohon maaf karena ada yang masih informasi seperti itu sertifikat bareng tahun 2000 semuanya tahun 2000 dan berapa puluh sertifikat itu tahun 2000 nah makanya itu kalau bisa sertifikat itu baru pada tahun yang sama itu
menimbulkan kecurigaan ini siapa yang apa berkehendak untuk bisa sertifikat dari gitu. Nah, ada yang ngasih informasi tidak soal tahun 2017 sudah ditekankan. Nah, itu tahu informasinya dari dulu ini memang tahun 2000 ya, sertifikatnya. Terus tahun 2015 proses pembuatan perumahan, tahun 2016 mulai ada bangunan gitu. Itu Pak. Jadi kalau informasinya memang sertifikatnya tahun 2000 dan itu semuanya puluhan itu semuanya sama. Jadi ada yang menggerakkan begitu ya. Kita kan curiga aja Pak. Dan kita itu pun dapat informasi yang kami ya tidak bisa menjangkau untuk apa namanya memvalidasi atau mengkonfirmasi informasi itu. Selama ini aku tidak ada khawatir malah ngomong salah nah ini kan gitu. Cuma tapi seperti korban itu juga aja gitu. Dan kecurigaan itu sebenarnya jauh dari harapan kita untuk bisa menolong kita dan baca mencurigai itu di mana korban bisa tertolong gitu. Cuma ya informasinya yang kami dapat seperti itu Pak, bahwa sertifikat memang tahun itu dan itu bersamaan semua. Tahun 2015 mulai ada pengerjaan, tahun 2016 baru Kalau dulu banjir nggak Pak? Dulu. Kalau yang 2016 itu waktu aman. itu ceritanya ini yang gensetnya pengembang hanyut itu pernah dari nah untungnya eskavatornya juga yang kapal terus kapal apa namanya itu orangnya itu begonya operatornya itu sadar itu kan akhirnya ditarik ke selatan. Nah, akhirnya cuma apa namanya gensetnya dari untuk air supaya bikin lor bikin semen ya itu yang hilang itu informasinya dari tapi itu berapa kemarin itu ya. Jadi dari waktu pengerjaan aja sudah punya korban mereka sendiri dan PDAM ini kan di blok B itu kan sudah dipasang instalasi luarnya, instalasi ini itu hilang juga yang di blok B. Jadi mungkin PDAM punya catatan kerugian di sana dan kalau tidak instalasi listriknya juga ada yang bilang ini dibangun benar. Kalau ini yang listrik di antara rumah dengan tiang listrik itu enggak sampai di depan rumahnya orang ada di ini. Jadi penataannya begitu. Patung instalatif yang pembahasan. Sebenarnya kalau dibangun benar rumah ini, listrik dengan rumah ini bisa tertata gitu kan. Kayak di depan saya itu rumahnya Pak Arif itu agak jauh ke tengah rumahnya itu. Jadi itu kan informasi yang kami sampaikan. Kami sebenarnya ingin kami tidak menjadi korban lagi. Monggo saya ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bisa memberikan ada diskusi atau solusi yang lain. Untuk itu Pak, untuk mengenai pengukuran itu wewenang siapa Pak? Pengukuran apa Pak? Pengukuran sempadan sungai. Kalau terkait sungai dan sempadan sungai itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah Pak. Itu apakah provinsi ataupun kabupaten atau juga mungkin juga pusat. Karena tergantung kalau dari pemahaman kami itu tergantung sungainya itu adalah sungai kewenangan mana. Kalau Berung ada di kewenangan siapa? Apakah provinsi atau Berarti provinsi Pak ya? Dinasnya kami kurang ngerti untuk ini ya. Mungkin dari OPD ada yang dari SDA provinsi berarti mungkin Pak provinsi Pak.
kira-kira bisa enggak dibantu untuk segera mengumpul, nggak bisa ya kira-kira? Mungkin dari sesuai dengan kewenangannya Pak. Kalau memang kewenangannya dari SDA provinsi atau SDA provinsi, maka yang bisa melakukan di sana. Untuk biar bisa cepat diukur, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya untuk warga ini apa mengajukan permintaan pengukuran, dan itu Mungkin yang dimaksud bukan pengukuran dalam hal bidang tanah mungkin ya, karena pengukuran yang dimaksud untuk sempadan sama sungai ya yang di sana mungkin. Apakah ada masukan mungkin? Terima kasih. Maka kami ini wajib dicurigai pemerintah daerah itu, wajib dicurigai. Jadi harus ada kuriositas, rasa ingin tahu dari teman-teman. Wajib. Ketika kami tidak cepat dan tanggap, tidak menyelesaikan masalah, maka wajib kami dicurigai. Pertanyaan kritis dari Mas tadi, sungai di Satgas itu senyap-senyap sudah mengukur semua 13 perumahan, 16 perumahan, 3 tidak ada masalah. Bentaran batasannya ya sungai, 13 melanggar ketentuan tentang sungai, tidak usah dengan datang ke provinsi, aturannya baca, kita putuskan melanggar. Maka saya bawa kepada BPN hari ini tentang status haknya itu bagaimana dalam data. Memang di kami pemanfaatan pendidikan, kami tidak akan menyalahkan permintaan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh bupati izinnya sudah tidak diperpanjang, sudah selesai. Jika izinnya masih ada pasti hambatan. Di bupati ya, di kami di Satgas itu. Maka di samping 13 perumahan, ada hari ini 91 perumahan, 104 masih dikerjakan oleh organisasi komitenya Satgas Tata Ruang. Ini sedang berlangsung hari ini. Target adalah sebelum tanggal 4 selesai. Baru kita mitigasi, baru kita laporkan ke pemerintahan atasan, ke atasannya juga BPN juga mana dia yang dilakukan, baru akan melakukan tindakan para pengusaha. Tidak bisa dong pengusaha memplaying victim kayak jenengan dibujuki. Tidak tahu begini, tidak bisa. Jadi menurut saya kita harus hadir sesuai dengan batas kewenangan menurut saya. Kalau pertanyaan apakah melanggar ketentuan? Tidak melanggar, saya tegaskan. Satgas ini melakukan tindakan. Tidak usah melempar ke provinsi. Provinsi akan melakukan itu nomor 2. Kalau kita pemerintahannya sama terus sebetulnya, hanya batas kemenangannya beda kan. Tetapi satu yang ada di kita itu pasti, maka bupati lewat jaringannya, Pak Hilman lewat jaringannya, pemerintahan pasannya akan bergerak bersama untuk menyelesaikan masalah. Persoalan ada jejak masa lalu di kami tidak menyalahkan Pak Hilman, ada jejak masa lalu tidak dalam posisi itu. Biar itu ranah lain yang akan menyelesaikan. Pada wilayah ini saya tegaskan, Satgas memutuskan ada pelanggaran terkait sama Dewi, faktanya ada semua, titik tangannya, surveinya ada semua, ketentuannya ada semua. Mungkin mungkin saya menambahin dari saudara kami Bapak Suparno tadi yang terkait rumah itu sebenarnya dulu rata begini. Dulu untuk di perumahan kami itu ada 2 pembangunan. Pembangunan yang pertama itu yang sekarang ada di RT 4, itu perumahan Villa Indah Tegal Besar juga, dan kebetulan namanya perumahan Villa Indah Tegal Besar 1. Dan untuk tahap keduanya di perumahan kami, dan tanahnya memang dulu itu memang mungkin non sewu paling 50 sentian paling jaraknya, dikarenakan mungkin non sewu karena di situ ada mungkin ya namanya juga manusia keserakahan, akhirnya tanah
rumah yang seharusnya dibangun hanya mungkin 50 rumah di perumahan kami RT 5 itu sekarang jadi 159 kalau saya tidak salah semuanya. Itu sudah yang di blok G dan H yang di utara mungkin dari sini kelihatan Pak, kalau dari Gor itu kita mungkin ke selatan sini ini itu akan kelihatan ada kayak peta gitu. Nah itu sebenarnya masih ada lagi blok dari taman sebenarnya. Nah itu akhirnya ditariklah Pak dari batas timur, mungkin entah pakai doser entah pakai apa, itu ditarik Pak. Dan sekarang posisi jalannya miring dari timur ke barat. Seperti itu Pak. Makanya kemarin di 2021 kita dapat memang pembangunan tembok, tapi ya itulah Pak, mungkin anak saya bisa bangun mungkin kalau seperti itu gitu loh Pak. Karena kita diambil aja batunya itu sudah copot Pak. Dan terus terang di tahun 2021 itu ada satu Pak permintaan kami yang tidak direalisasikan sama PT, yaitu terkait drainase pembuangan dari perumahan, dari rumah. Selama ini pembuangan yang dari perumahan itu nabrak. Kenapa saya bilang nabrak? Posisinya sungai Nun Sewu ini besar, ini dari perumahan, ini nabrak gini Pak. Akhirnya drainase yang dari luar masuk lewat ini Pak, dari pembuangan perumahan, dan yang di blok E itu yang paling barat itu keluar dari kamar mandi Pak, ke air mancur karena ketahan dan bisa keluar. Nah itu Pak 2021 yang tidak direalisasikan sama pihak pemerintah. Makanya tadi kenapa kami minta ada warga kami yang tanya terkait pengukuran itu di mana, ranahnya siapa? Karena ada statement dari Cilutvi kemarin, kalau memang rumah ini dinyatakan melanggar, kita bongkar, kita relokasi. Begitu Pak. Makanya tadi tanya, kami mau bergerak sendiri kalau memang, tapi ternyata katanya tadi Pak Fauzi terkait ranahnya provinsi. Dan seperti itu. Nah, makanya kalau ini tidak disegerakan Pak, kira-kira sampai kapan? Sedangkan curah hujannya kami dari saya pribadi karena selaku ketua RT terus terang dari BPBD, dari teman-teman BPBD juga dikasih himbauan waspada bagaimana lokasi sekarang di sana, kondisi sekarang di sana terkait dengan Bulurah. Saya juga koordinasi juga. Kalau ada itikat baik dari manusia, kami tidak akan terus. Saya melihat apologi dari pernyataan yang bangun dan harus izin apa izin. Kok nggak dia pernah membangun? Artinya apa? Ada sesuatu. Saya analisis psikologis saja dari informasi jenengan. Ada baik dan ada informasi yang coba dibuat. Kalau ada etikat balik, setelah Bupati Sidat, Satgas Sidat ngambil tindakan dia punya rumah, selesai, tidak akan kami uruskan masalah itu. Tapi kalau masih tetap menciptakan kecemasan, ketakutan kepada jenengan, warga dan keluarga, kami di depan. Paham ya? Bagaimana caranya? Mungkin itu ya. Caranya banyak cara, tidak satu cara. Ada konsekuensi yang memang harus ada konsekuensi. Setiap keputusan harus dihitung juga resiko konsekuensi dari keputusan itu. Harus tidak boleh kita. Ini maksud saya. Di dalam pengambilan keputusan public policy tidak boleh paradok. Jika ingin tahu pilihannya maka PP tidak boleh didapatkan kami.
Nggak boleh ini, aku juga ingin review. Ini adalah policy kaum gaji. Di dalam pengambilan keputusan dilarang dilakukan, termasuk di public policy. Ketika saya ingin Mbak Santi, maka saya dilarang ingin Pak Gilman. Bukan kepingin Pak Santi separuh, Pak Gilman separuh. Logikanya begitu. Jadi harus mengambil, harus radikal di dalam pengambilan keputusan, termasuk di dalam bersikap kongkasi ini. Maka ketika satu pihak itikat baik moderasi dengan langkah yang konkret, kami pemerintah dia akan mengambil langkah mediasi. Paham ya? Karena kami berpihaknya selalu pada korban, mulai dari Pak Prabowo, Bu Hovifah, Gus, termasuk alasannya beliau pasti berpihak pada korban. Itu satu yang dilakukan. Jadi Satgas bisa menekan pihak SBY ya Pak? Bisa. Kami pemerintah Supaya punya piranti apapun untuk melakukan apapun dengan cara apapun. Ini kok dari saya. mungkin itu yang kita inginkan. Jadi tetap melakukan langkah-langkah musyawarah. Makanya saya bilang, ketika sudah selesai di dalam forum itu, ada covering politik dari DPRD itu kan sudah selesai covering. Tetapi ketika di teknokratis itu harus sabar, mengapa harus sabar? Di endgame-nya di teknokratis keputusannya bisa, tidak bisa, ada punishment atau tidak, tapi dibantu dengan kamu yang seperti saya. Paham ya maksud saya? Yang salah itu adalah kita diam, kita tidak peduli. Ini dalam rangka ikhtiar, pasti ada ide, ada pembelajaran dari lain. Maka saya di dalam teori kebijakan saya menganut teori tabrakan, karena di sana ada momentum tabrakan. Yang penting jangan mencuri tabrakan. Pasti akan ada perlu. Ini saya buka rahasia ya Pak Gimana? Biar bukan, saya bukan model pejabat seperti yang lainnya. Saya berani karena apa? Jelas porsinya, kemerdekaan jelas, tidak ada apapun di balik itu. Itu bukan kata saya akan melakukan semua. Setelah dikawin oleh pejabat politik, siapa? Jadi makanya saya diskusi dengan beliau, gini Pak, oke. Semangatnya sama sebetulnya, hanya cara yang dicoba ini memainkan skenario yang sama. Tapi saya mencoba dulu, karena ini teknokratis ya. Menyelesaikannya itu memang harus. Saya sudah diskusi dengan Mas Koordinator ini, kan cara ini nanti tidak paham berbagai cara itu. Kami tidak siap. Karena ada gerakan yang terbuka, ada gerakan yang tertutup. Gerakan yang tertutup ini tidak saya ceritakan, tapi saya bergerak. Mungkin itu Pak, gimana? Belum kosong ya, gimana? Ngamuk yang dari hotel gitu Pak. Dulu Pak Ketua Satgas saya merasakan bagaimana panjenengan ingin takut bila pada saat kita diminta pertanggungjawaban. Dan saya yakin banyak kita semua ini, PNS ini, pejabat ini pasti akan takut juga dilihat oleh zat yang tidak pernah saring. Begitu juga dengan saya. Yang saya ketahui adalah saudara-saudara kita di sana, ya antara lain yang sering menemani saya di Eko itu, sampai kemudian kita mau cari rumah untuk dia, ya, karena merasakan bagaimana dia waktu banjir, saya ada di sana, saya ini, dan tentunya teman-teman ini ingin bagaimana, ayo aku selamatkan dulu, setiap hari kita harus jadi bekerja. Dan saya ingin sebetulnya ada rumah yang untuk sementara bisa menyelamatkan dia, yang bisa dikatakan tempat sementara. Pada saat kemudian kita ingin di padang ini yang sungainya ini, kemudian diukur oleh yang berwenang Pak. Jadi kita bergerak bersuatu ke Surabaya. Ayo ini urusanmu. Di samping kita itu kemudian melakukan yang umur Pak Fauzi. Tidak semua orang, ya
Saya mesti ada, kalau ada orang di kantor, pasti panjenengan menganggap bahwa kami PNS ini minta apa-apa panjenengan. Enggak loh ya, kayak gitu kan. Itu mau dulu saya katakan seperti itu. Ya. Tapi monggo kita lakukan dengan sejuk, dengan mereka membutuhkan itu Pak Polisi. Dan monggo kalau memang diukur, kita resmikan aja, ayo gue surat segera, bisa digowo, Surabaya ukur lagi. Di samping saya yakin, panjenengan juga punya teman-teman yang bisa ukur ini, dan itu mengatakan bahwa itu salah. Dan saya setuju kalau di situ ada peta yang di kelurahan itu dulu apa? Kemungkinan dulu itu tanah yang ini Pak, sama dengan sana. Tapi kemudian diambil tanahnya sehingga menjadi dekat dengan sungai. Ya. Itu juga kita harus pelajari gitu Pak, dari pelajari. Ini Yang jelas, saya setuju dengan bertindak itu tidak harus sempurna semua atau Islam itu seperti itu. Kalau menurut sempurna itu tidak bisa. Iya. Kalau saya ukurannya sederhana, kalau memang itu ya mungkin ini banjir berkali-kali. Apapun alasannya berarti ada seperti statement saya, ada sungai yang diambil. Oke Pak, oke, saya begitu. Iya, mesti ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh orang. Ya saya nggak membenarkan siapapun, gitu loh. Maksudnya, yang penting yang beliau ini, ya ayo aku tolong lagi, gembira aku dan aku perlu ini, apa dekat dia aku sih sementara. Saya yakin dia ini seperti itu, sampai kemudian bisa diselesaikan masalah itu. Nah cuma kita kadang-kadang saya dia konco-konco. Oh ada kemudian ada rumah susun yang sudah disewakan dengan bayar ini, dengan bayar di kabupaten kita ini, mungkin itu bisa menjadi solusi. Tapi bangun itu pun tidak secepat membalikkan tangan, kan harus ada proses. Jadi sekarang yang dihadapi adalah itu. Dan monggo Pak Irma juga sertifikat ini benarkan gitu. Kalau memang itu nggak benar ya, monggo Pak jalur. Sekali lagi kalau jalur hukum mesti mereka yang harus jadi penuntut itu biayanya banyak biayanya. Dan prosesnya panjang. Nah yang dibutuhkan oleh teman-teman ini, iya aku ini tidak anakku, kok beri turun malah kami ini apa ke bawah air itu yang kemudian kita pelayan masyarakat ini memberikan solusi kan. Monggo kita yang tanya aku ya solusinya supaya ini tidur tidak kepikiran anaknya tanyuk kalau sampai jadi seperti itu aku bilang tele dia Pak apa itu ya saya Pak malam kadang-kadang saya kan di kok karena saya tahu sendiri bagaimana di Eko itu hilang kabeh biasanya kasurnya itu mau tek kabeh nih jadinya lagi beli nabung habis lagi itu saya ada seorang anak saya mengatakan andai aku punya uang masa itu saya tidak sampai dengan gitu Oleh bupati laporan di Kejagung kalau tanggal resmi aku tidak oleh Pak. Ini kata dari ini ya luar biasa Pak dengan semuanya yang di sini itu. Kalau kita bantu saudara kita langsung sini, ya ampun udah bantu kita tapi bisa tidur lah. Harus sekalian untuk membersihkan ini. Intinya gini Pak, mintanya itu warga itu minta solusi cepat gitu Pak. Ya, termasuk relokasi itu kan apa ya? Paling enggak dunia sementara itu tadi. Kita kan enggak nunggu kan namanya tanggul dibangun. Nah, sedangkan kita tiap hari nggak bisa tidur. Ya, saya ini dua-duanya orang tua. Ya, nggak tahu di sini. Termasuk kena tipu saya ini. Saya orang Lumajang, saya Lumajang. Ya, saya di sini itu pengennya ya punya rezeki di sini, punya rumah. Tapi ternyata dibohongin. Sedangkan tidak pemerintah hari ini, masa pemerintah nggak bisa melindungi rakyatnya gitu? Saya belain ya KTP ikut sini, ya kemarin saya nyoblos juga nyoblos sini. Ketika masyarakat susah gini, nggak ada yang nolong hitungannya, ya cuma ngomong sana ngomong sini ngomong sana, dia jujur aja, bro. Katanya bilang salah, tapi nggak ada tindakan gitu. Maksudnya tindakannya tuh ya apa? Kalau memang salah, ya dukung. Kalau nggak dukung ya relokasi atau apa gitu. Masa harus yang salah dibenarkan gitu. Terus contohnya ini, misalnya saya pesimis nih. Ya, ini saya sudah salah. Contohnya tadi itu, saya mau
membangunkan, ya mau punya etika baik untuk membangunkan warga Tanggul. Ya tapi itu sebenarnya katanya Bapak tadi salah. Akan Bapak diam aja gitu. Kan gitu. Yang saya tangkap seperti itu tadi. Jadi ketika pihak pengembang itu mau membangun atau mau punya etika baik untuk apa tadi? Relokasi dan lain-lain. Tapi itu tadi mau segerakan paling enggak hunian sementara. Jadi apa ya? Saya juga kerja nyaman, istri enggak pengembang. Jujur Pak, kita apa ya? Paling enggak hidup pengen tentram. Ya, memang kondisi tiap waktu itu Pak, seperti yang disampaikan Bu nanti kalau